Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Wah, hari ini hari kedua aku di karantina, terpisah dari anak, dan tapi tetap satu rumah. Tapi ya masih tidurnya pisah karena istri dan aku kamarnya beda. Oke, aku mau cerita pengalaman aku tentang virus corona yang eh, menghinggap di tubuh aku. Nah, jadi ceritanya gini, sebelumnya di kantor aku itu, di unit kantor aku itu ada 2 karyawan yang sakit. Terus itu satu karyawan sakit itu melakukan tes langsung VCR di puskesmas terdekat, dan 3 hari berikutnya ada hasilnya, itu dia terkena virus COVID-19 atau corona. Nah, semua ini sudah tahu kan semuanya bahwa uh, satu pegawai kena virus corona, lalu semua teman-teman aku memutuskan untuk melakukan rapid antigen ya. Nah, rapid antigen terus itu dari 5 orang, dan beruntungnya aku yang kena. Jadi dari hasil rapid antigen itu aku uh, hasilnya positif. Wah, yang pasti yang pertama-tama saya pada saat melihat hasilnya itu aku shock ya, dan tidak menyangka karena aku merasa badan sehat, tidak ada gejala ya. Kalau orang medis bilang itu OTG, orang tanpa gejala, kepala nggak ada sakit, nggak ada panas, tenggorokan nggak radang, terus itu penciuman dan perasaan itu masih normal. Kalau biasanya tanda awal orang kena covid atau corona itu dia penciumannya tidak mencium bau apapun, dan indera pengecap atau lidahnya itu tidak merasakan rasa apapun. Kebetulan saya alhamdulillah sehat, tapi pada saat rapid antigen itu hasilnya positif. Nah, langkah yang kedua, bila kita bila kita tahu bahwa diri kita udah positif pada saat di rapid antigen, itu secepatnya hubungi kantor kita dan juga secepatnya hubungi puskesmas terdekat. Karena kalau kita sudah kontak dengan kantor kita udah tahu dan mereka akan melakukan tindakan yang cepat ya. Terus kalau kita udah lapor ke kantor, kita juga wajib lapor ke puskesmas terdekat. Karena kalau kita udah lapor ke puskesmas, mereka akan mendata kita, KTP kita akan diminta, hasil rapid antigen kita akan diminta, dan mereka akan mendata kita dan akan dipantau mereka terus setiap hari. Nah, saya sempat bertanya kepada puskesmas terdekat apakah saya bisa dilakukan swab PCR. Nah, swab PCR ini kan pendeteksi yang paling akurat, yang mana deteksinya itu 99% jika kita melakukan swab PCR ya. Sebagai orang yang awam, jadi saya tanya aja langsung ke puskesmas, mas, kalau tes PCR itu bisa nggak dilakukan sama orang yang sudah terkonfirmasi positif. Terus kata puskesmasnya bilang, uh, uh, orang yang terkonfirmasi positif namun tidak ada gejala, itu tidak wajib puskesmas memberikan tindakan untuk melakukan swab PCR. Namun jika pasiennya itu terkonfirmasi positif namun dia ada gejala, penciumannya tidak berfungsi, badannya panas, terus radang tenggorokan, sakit kepala, itu wajib dilakukan swab PCR. Nah, karena saya masih ragu ya, karena saya merasa sehat, tapi ya saya tetap jaga jarak dengan keluarga, terus makan yang bergizi, terus istirahat. Dengan hasil rapid antigen yang positif, saya juga masih penasaran, dan hari ini saya melakukan swab PCR, dan semoga hari ini besok ya. Jadi saya tadi ngambil yang paketnya hari ini dites, besok hasilnya keluar. Nah, mudah-mudahan besok hasilnya negatif, dan kalaupun saya positif juga itu sudah qadarullah, sudah takdir dari Allah. Semoga saya tidak mengalami gejala-gejala yang dialami orang sebelumnya.
kayak sesak napas lah, mudah-mudahan dijauhkan dari itu. Terus saya mau kasih tahu bahwa rapid itu ada dua jenis, ada rapid antibody dan rapid antigen. Nah, rapid antibody ini yang diambil itu darah, yang mana itu mendeteksi antibody yang ada dalam tubuh kita, yang mana antibody itu akan melawan virus yang ada dalam tubuh. Nah, itu yang akan diambil. Hasilnya itu diperoleh dalam 15 menit dan tingkat sensitivitasnya itu 60-70%. Yang kedua ada rapid antigen yang saya lakukannya kemarin. Itu yang diambil adalah sampel dari lendir hidung. Nah, itu mendeteksi protein virus yang ada di kulit atau virus corona. Nah, hasilnya itu kemarin didapat 45 menit setelah diambil sampel dari ini ya, tenggorokan. Tingkat sensitivitasnya itu 92%. Terus yang ketiga itu PCR swab test. Nah, PCR swab test ini diambil di dua lubang, lubang hidung dan lubang mulut ya. Jadi diambil itu lendir hidung dan tenggorokan. Itu mendeteksi langsung materi genetik virus lewat RNA. Nah, di sini tingkat sensitivitasnya itu 99%. Jadi setelah saya tahu bahwa PCR-nya negatif atau positif, yaitu adalah sudah penilaiannya yang paling sensitif, yang paling tepat lah. Mudah-mudahan besok hasilnya baik. Dan bagi Anda yang masih OTG atau masih sehat, kalau yang masih OTG tetap isolasi di rumah. Kebijakan pemerintah jelas 14 hari kita melakukan isolasi di rumah, tetap bersih, tetap memakai masker, jaga jarak, dan tetap thinking positif supaya Anda menjadi negatif supaya menjadi hasilnya negatif lah, tapi tetap berpikir positif. Oke, itu aja dari saya. Tetap sehat ya. Kita nggak tahu di balik jiwa kita yang sehat, di balik badan kita yang sehat itu kita tidak dapat mendeteksi apakah ada atau tidak virus dalam tubuh kita. Yang penting tetap thinking positif, jaga imun, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa ibadah. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jaga kesehatan, jaga imun, dan tetap aman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum.